sebelum itu mari kita melihat dan juga memahami siapa ini Yesaya, apa yang hendak disampaikan, kenapa Yesaya menyampaikan berita itu kepada umat Tuhan, dan apa yang menjadi harapan dari orang-orang yang pada saat itu baru kembali dari pembuangan di Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat yang pertama bahwa ini kitab Yesaya ini adalah sebuah kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Nabi Yesaya. Dia adalah seorang nabi. Kalau di dalam bahagian perjanjian lama, kitab ini masuk di dalam kitab nabi-nabi. Dalam pembagian kitab perjanjian lama ada beberapa pembagian. Yang pertama pembagian Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan. Lalu ada kitab 12 kitab sejarah. Setelah kitab sejarah masuk kepada kitab-kitab yang menjadi puisi doa, Amsal, nyanyian. Lalu masuk kepada kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi ini terbagi dua, nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yesaya masuk di dalam bahagian kitab nabi-nabi besar. Dalam artian tulisan-tulisan Yesaya menjadi bahagian yang mengambil perhatian untuk mengingatkan umat Tuhan. Yesaya bekerja di wilayah selatan. Oleh karena itu dikatakan bahwa Nabi Yesaya adalah Nabi Yudea. Dia bertugas pada abad yang ke-8. Apa yang disaksikan oleh Yesaya butuh waktu kurang lebih 100 tahun untuk digenapi. Yesaya bertugas sepanjang kurang lebih 40 tahun di kerajaan selatan, di mana dia berhadapan pada raja-raja masa Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Hizkia ini yang kemudian mendapat kesempatan ketika umurnya ditambahkan 15 tahun setelah dia mengalami sakit yang berat. Yesaya, dia diutus untuk melakukan sebuah pelayanan. Pelayanannya adalah pelayanan yang berupa mengingatkan dalam kondisi mereka bisa untuk keluar dari kondisi. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Yesaya berhadapan dengan umat yang keras hati. Satu. Yang kedua, Yesaya berhadapan dengan umat yang merasa benar. Kalau mau jujur bertanya, apakah dalam kehidupan manusia ada yang benar-benar benar dalam hidupnya? Yesaya menyaksikan apa yang menjadi karya Allah. Apa karya Allah? Kita melihat bahwa karya Allah sanggup untuk menyelamatkan umat sekalipun umat mengundang. Tidak ada satupun dalam kehidupan umat yang bisa menyelamatkan. Ternyata dalam kondisi seperti itu, walaupun umat ada dalam keterpurukan, walaupun umat ada dalam penderitaan, Tuhan memakai Yesaya menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang berikut kita mau berbicara apa yang disaksikan dan menjadi berita dari Nabi Yesaya tersebut. Kita melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang dikatakan di sana. Tuhan akan menjadikan umatnya dan kehidupan umatnya. Tuhan menyatakan sebuah perubahan, dan itu disaksikan di dalam
bukan karena orangnya, bukan karena pilihannya, bukan karena kebenaran yang dapat dalam kesambutan manusia atau umatnya pada saat itu. Umat Tuhan berhadapan dengan bangsa-bangsa besar, dan apa yang mereka alami pada saat itu sungguhlah tidak mudah. Apa yang disaksikan dalam pemberitaan Nabi Yesaya pada ayat yang kedua dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkumpul. Tahun rahmat Tuhan dalam konsep orang-orang Yahudi dan Perjanjian Lama dikenal dengan sebutan Tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah 50 tahun setelah orang-orang yang bekerja mereka mengalami 7 kali 7 tahun, mereka boleh dibebaskan. Mereka tidak lagi ada dalam perhambaan. Mereka boleh memilih bagaimana mereka harus hidup dan apa yang mereka saksikan dalam bahagian kehidupan mereka. Pembebasan atau pelepasan ini sungguh-sungguh merubah kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Tapi itu baru beritanya. Beritanya saja sudah menyenangkan, membuat orang berubah pikiran yang tadinya kondisi dianggap tidak bisa berubah menjadi kondisi yang bisa dirubah pada saatnya. Lalu bagaimana mereka mengalami tahun rahmat Tuhan itu? Bagaimana mereka bisa menyaksikan bahwa hari-hari kehidupan mereka menjadi bukti dari karya Allah yang membalas, yang memakai bangsa-bangsa untuk menjadi hukuman bagi umatnya, tetapi pada satu waktu dalam ketentuan Tuhan, Allah mengaruniakan kepada mereka bahwa bangsa-bangsa yang tadinya menindas mereka, bangsa-bangsa yang tadinya membuat kehidupan umat Tuhan menderita, Tuhan menyaksikan bahwa bangsa-bangsa itu, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggur. Hal ini adalah sebuah penantian yang panjang. Tetapi orang-orang benar pada saat itu dinyatakan akan mengalami hal-hal yang terbaik daripada itu. Perubahan itu pun tidak saja dialami oleh orang-orang di sekitar atau bangsa-bangsa yang menindas umat Tuhan, tetapi umat Tuhan pun mengalami sebuah pembaharuan daripada itu. Dikatakan kondisi mereka berubah. Oleh karena itu kondisi mereka dalam penindasan, kondisi mereka dalam penderitaan menjadi sebuah perubahan yang akhirnya menghibur umat Tuhan. Kondisi di dalam penderitaan dan juga kembali ke Yerusalem dalam kondisi yang begitu mengenaskan akan diganti. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka mendapati tembok-tembok Yerusalem sudah hancur. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka mendapati bait Allah, tempat di mana mereka menjadikan bait Allah itu titik pusat kehidupan rohani mereka, tidak ada lagi. Kesedihan dan kehancuran itu membuat mereka merasa sangat berduka, karena untuk membangun membutuhkan waktu yang lama.
Sempatkah ada dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara ketika melewati 2 tahun bahkan sampai saat ini kita ada selalu dalam semangat yang besar. Kita selalu ada dan mau memunculkan pengharapan bahwa kondisi yang tidak mudah karena COVID-19 ini benar-benar memporak-porandakan kehidupan umat manusia di dunia ini. Layaknya orang-orang Israel yang berada di Yudea yang kembali ke Yerusalem, ketika mereka kembali dan keluar dari pembuangan masuk ke negeri yang dikatakan menjadi tempat ketetapan Allah, tetapi dengan kondisi yang amat sangat miris, apakah tetap ada kegembiraan, kekuatan, semangat, bahkan pengharapan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karya Allah menyatakan supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran. Pohon terbanting dipahami, dilihat sebagai pohon yang ada dan tumbuh tidak di setiap tempat. Pohon terbanting tumbuh di wilayah-wilayah Palestina. Pohon terbanting diakui sebagai pohon yang memberikan perteduhan yang pasti. Pohon terbanting adalah pohon yang kuat, tidak saja ketika menghadapi badai ataupun angin kencang, tetapi pohon terbanting adalah pohon yang sanggup hidup ratusan tahun sekalipun dalam masa kekeringan yang panjang. Pohon terbanting menjadi gambaran tentang kekuatan. Ada pohon-pohon lain yang dipakai untuk mengungkapkan karya Allah, tidak saja dalam kekuatan atau kekuasaannya, kasih sayangnya. Bapak Ibu mengenal pohon aras. Pohon aras itu biasa disebut datang atau dilihat terkenal pohon aras yang paling baik dari wilayah Libanon. Bapak Ibu Saudara, apa makna ketika kebenaran firman Tuhan mengatakan supaya orang menyebut mereka pohon terbanting kebenaran? Kuatnya pohon terbanting menjadi pernyataan bahwa kekuatan kuasa Allah sanggup mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia, secara khusus orang percaya. Kekuatan kuasa Allah sanggup merubah dari hal-hal yang tidak terbayangkan, bahkan sulit dipahami secara iman, tetapi tetaplah berpegang pada kebenaran iman itu. Itu yang menjadi pengalaman dari kehidupan orang-orang Yudea. Kekuatan Allah menyaksikan bahwa mereka sanggup bertahan menghadapi sampai pada saatnya mereka menerima janji dan ikatan yang Tuhan tetapkan bahwa mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kalau pohon terbanting menjadi gambaran kekuatan, maka orang-orang percaya persekutuan dengan Tuhan, gerejanya seharusnya menjadi persekutuan yang juga boleh menyaksikan kekuatan dalam hidup akan karya kasih dan pemeliharaan. Gereja dan juga orang-orang percaya seharusnya mau menyaksikan hidup bagaimana Allah menyatakan kepemimpinannya dalam kehidupan rohani yang benar. Ayat 6 dikatakan gambaran tentang anak-anak Tuhan itu dikatakan sebagai imam Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan mau mengingatkan umatnya kerap kali berubah ketika mereka berhadapan dengan penderitaan dan penindasan, tentang masalah dan pergumulan, tentang hal-hal yang memberatkan bagi mereka tanpa lagi bisa memandang akan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan,
bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita menempatkan dan membawa diri kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu bicara tentang kebenaran, mau mengatakan kepada kita bahwa kebenaran itu hanya satu. Dialah sumber kebenaran itu. Dan dikatakan juga di dalam bahagian kebenaran firman Tuhan bahwa kebenaran itu bersumber daripada Allah dan pasti tidak akan terganti. Bagaimana orang-orang percaya dan umat Tuhan hidup dalam kebenaran pada masa sekarang ini? Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Yesaya dan umat Tuhan. Ketika menghadapi dari 70 tahun orang-orang Israel dibuang ke Babel menjadi saat bahkan mereka tidak sanggup untuk mengakui mereka adalah orang-orang yang terikat dengan mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Mereka mau belajar dan terbuka apa maksud Tuhan akan kehidupan mereka. Mereka mau belajar dan menyadarkan kehidupan mereka akan kebenaran-kebenaran karya. Mereka mau menempatkan diri mereka merubah yang tadinya mereka dihukum dan dibuang karena dosa, karena kesalahan, karena mereka mengingkar, karena mereka tidak beribadah, karena mereka tidak melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Kehidupan mereka dikatakan kehidupan rohani yang bodoh. Kembali mereka mau melihat walaupun tidak mudah menjalani kehidupan sebagai anak-anak dan umat Tuhan. Ketika tangan-tangan itu terlentang ke atas dalam pengharapan, di sana masih ada kehidupan dan kuasa Tuhan yang besar. Ketika kita tidak pernah tahu kondisi setiap kita, keluarga kita, kehidupan negara dan bangsa Indonesia bahkan dunia ini, karena berbagai kondisi dan pelemahan yang terjadi secara khusus pandemi COVID yang berlangsung dalam waktu yang lama ini. Tetaplah selalu melihat akan karya Allah yang besar di sana, kebenaran yang akan terjadi. Di sana kuat dan kasih-Nya dinyatakan. Dikatakan oleh Allah kebenaran itu ketika dinyatakan oleh karya dan kuasa. Kebenaran itu ketika manusia dan orang-orang yang percaya kepadanya tetap memegang teguh apa yang menjadi pernyataan Allah. Kebenaran itu ketika kita mau hidup dan menempatkan diri kita mencintai itu. Kebenaran itu ketika hidup kita ada dalam keterbukaan dan kejujuran. Kebenaran itu ketika kita boleh mengambil sikap dalam keadilan. Kebenaran itu ketika kita membenci perampasan-perampasan yang menjadi kenyataan-kenyataan yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Kebenaran itu ketika kita menahan dan menguasai diri kita untuk tidak pernah mau dan berani untuk berkata benar, berani bertindak benar, walaupun banyak yang memusuhi, walaupun banyak yang tidak menyenangi kita atau bersebelahan, walaupun dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan dalam kebenaran tetap tidak bisa diterima dengan baik oleh orang lain. Kebenaran itu ketika dari hal-hal yang kecil kita mau melakukan kebaikan dan kasih. Kebenaran itu ketika dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan tidak ada lagi terjadi kecurangan. Kebenaran itu ketika kita mau melakukan melayani dengan kesungguhan. Kebenaran itu melayani dengan ketulusan, melayani dengan sabar, melayani dengan kasih, melayani dengan sukacita dan tidak menjadikan beban, melayani dalam pengharapan. Tidak pernah tahu kapan waktu kita dengan waktu
Mari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya baru tergenapi di dalam Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tidak pernah menutup mata untuk selalu terus menguatkan hidup umat-Nya. Tidak saja waktu demi waktu, hari lepas hari, kasih-Nya tidak pernah mau meninggalkan kita. Oleh karena itu sangat bersyukur 2,5 tahun Tuhan pelihara yang tadinya pandemi mulai masuk ke endemi, yang tadinya tidak pasti menjadi pasti. Ada banyak hal yang mulai dan terus dilakukan menjadi kebaikan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan sedang menghadirkan kebaikan dan kebenaran dalam hidup kita, apa yang menjadi respon kita? Jadilah pribadi-pribadi yang kuat. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu terbuka dalam tuntunan karya Tuhan. Jadilah keluarga, jadilah para pelayan-pelayan yang mau menempatkan diri menjadi alat, menjadi kebenaran, menjadi penunjuk di dalam karya kehidupan di mana Tuhan memakai kita. Kuatkah kita? Benarkah kita? Mari kita kembalikan kepada Tuhan dalam kerendahan hati dan dalam ketulusan yang hakiki. Tuhan berkenan memilih, menetapkan setiap bahagian kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran pasti dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.